Ya, mungkin nanti saya kirimkan dulu filenya. Nanti Bapak bisa cari dari filenya aja ya di grup ya. Iya, Bu. Sebentar. Saya buat dulu. Ini Bapak aslinya dari mana? Dari Sumsel, Bu. Oh, jauh sekali ya Iya. Sumatera Selatan. Tahu bimbel dari mana, Pak? Dari kawan ini, Dari siapa, Pak? dari Pak Pajar. Pak Fajar. Pak Fajar pernah ikut juga. Pak Pajar juga dapat dari kawannya, Bu. Oh, ya, jadi bimbel Cirebon itu sudah terkenal di kalangan para guru piloting ya, para PPG dalam jabatan dan juga PPG guru tertentu gitu. Sampai ke Papua, Maluku gitu, Nusa Tenggara gitu ya. Alhamdulillah banyak teman-teman yang teman-teman baru. Oke, ini soalnya nanti Bapak lihat dari situ kemudian dibacakan ya. Iya. Dapat ujiannya jam berapa, Pak, hari apa? Ujian hari Senin, Bu, tanggal 21. Sesi Senin, kelima. tanggal 21. Oke. Berarti masih ada waktu kurang lebih 5 hari ya. Iya, iya, Bu. Sekarang lagi masih proses pengiriman. Sebentar, sebentar lagi masuk. Ya, sudah Pak, masuk Pak, silakan dibuka. Iya, Bu. Sudah Pak, silakan dibaca. Iya, Pak. Nomor Ini 1. sebentar, Bu, masih proses, Bu, sinyal. Iya. Iya, Bu. Iya. Dari Iya. mulai guru PJOK ya? Iya, mengajarkan permainan bola basket. Iya. Soal nomor 1, Bu, ya. Iya. Hmm. Silakan dibaca Pak. Ya, guru PJK SD mengajarkan permainan bola basket dengan membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang setiap kelompok terdiri dari 6 siswa. Guru memanfaatkan sarana prasarana yang tersedia di lingkungan sekolah. Pembelajaran yang paling tepat dilakukan adalah dijawab, Bu, ya? Iya.
Ini kan Bapak kata kuncinya memanfaatkan sarana dan prasarana yang berada di lingkungan sekolah. Guru memanfaatkan sarana dan prasarana di lingkungan sekolah. Iya, Kemudian membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Satu kelompoknya adalah 6 orang. 6 orang. Enam orang ya. Pembelajaran yang Ya. paling tepat adalah kemarin Bapak jawabannya apa? Di B, Bu, aku. Kelompok siswa memodifikasi permainan sesuai dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada di lingkungan sekolah. Iya, Bu. Bermain 5 kali. Iya, karena kan ini disesuaikan dengan fasilitas yang tersedia di lingkungan sekolah kan gitu. Jadi betul Iya. jawabannya B. Ya. Ya, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2. Iya. Jadi. Nah. Sebentar, Bu ya. Aku pindah ke Ya. ini pakai HP, Bu. Oh iya, Eh, silakan Pak. apanya? Ini. Bu, deh. Masuk lagi. Ya, sudah Pak? Ya, Bu. Ya, silakan. Soal nomor 2, Bu ya. Iya, Ada 4 larangan atau peraturan keselamatan dalam pembelajaran praktik renang agar semua siswa dapat belajar dengan aman dan nyaman. ya, Yaitu pertama, dilarang berlari di tepi atau bibir kolam. ya, Yang kedua, dilarang mendorong. Yang ketiga, dilarang terjun di kolam dangkal. Yang keempat, dilarang berenang sendirian. Manakah urutan langkah dalam mengajarkan aturan yang paling tepat untuk siswa jenjang SDMI agar nantinya para siswa selalu mematuhi 4 aturan ini? iya. Ya. Ini Bapak jawabannya B ya? Hah? Jawabannya B, yang Bapak waktu itu isi. Belum, Bu. Ini yang kalau tidak salah aku diperkenalkan dengan simbol yang D, Bu. Iya. Oh, Nah, diperkenalkan dengan nama dan simbol aturan, lalu siswa diminta untuk menghargai aturan itu. Ini ada pilihan siswa pahami langkah, menerima, ya. menanggapi, menghargai, mengatur diri, dan menjadikan pola hidup. Siswa diperkenalkan dengan nama dan simbol aturan, lalu diminta untuk menanggapi. Diperkenalkan dengan nama dan simbol aturan, lalu diminta untuk menjadikan pola hidup. Diperkenalkan dengan nama dan simbol aturan, lalu siswa diminta untuk menghargai aturan itu. Ya, ya jawabannya betul Pak B. B. Iya. Sekarang kita lanjut nomor 3. Silakan. Ya, bentar. Sebelum mengikuti pembelajaran lompat jauh, pada umumnya siswa memiliki pengetahuan, keterampilan, dan jauh lompatan yang berbeda-beda. Tugas guru PJOK adalah menaikkan kompetensi lompat jauh semua siswa dengan tolak ukur keberhasilan yang bervariasi. Ya, Kalau aku ada 3. jawabnya A, Bu. Iya. Manakah cara menentukan tolak ukur keberhasilan melompat siswa pada kelompok mahir Iya, Bu. yang A. memenuhi prinsip variasi target? Mahir itu kan berarti lompatannya 4 meter. Iya, Ini setiap siswa kelompok mahir diminta menetapkan target lompatannya masing-masing harus di atas 4 meter. Guru iya. fokus menolong setiap siswa untuk mencapai target masing-masing. Yang B, setiap siswa diminta melompat minimal sejauh 2 meter. 2 meter berarti belum ya? Belum, itu kan 4, Bu. Tuh. Ya, semua siswa harus mampu melompat minimal sejauh 4 meter tanpa terkecuali.
Setiap siswa tanpa diminta menetapkan target lompatannya. Guru fokus untuk kebenaran teknik melompat. Di sini kata kuncinya memenuhi prinsip variasi target ya. Betul jawabannya A. Ya. Oke, lanjut Pak. Guru PJOK nomor Guru 3. PJOK SMP sedang mengajarkan materi lempar lembing. Formasi pembelajaran menjadi bagian penting yang harus diperhatikan adalah untuk keselamatan, Bu. Keselamatan peserta didik yang B. Formasi pembelajaran menjadi bagian penting. Formasi berhadapan-hadapan, keselamatan peserta didik, menggunakan metode movement exploration, Ya. gaya komando dengan mempertimbangkan keselamatan siswa. Ya. Ya, betul, keselamatan peserta didik. Oke, lanjut Pak. Guru PJOK. Guru PJOK SD mengajarkan permainan bola basket dengan membagi siswa menjadi beberapa kelompok, yang setiap kelompoknya terdiri dari 5 siswa. Dengan memanfaatkan Ini soalnya sama nggak sih Pak? ini agak kurang, Bu. Sarana dan Prasarana yang tersedia. ya di lingkungan sekolah, Mm-mm. pembelajaran yang paling tepat dilakukan adalah, Bu, aku ingat dulu, Bu, jawabannya. Ya, ini bukannya soal nomor 1 ya? Kayaknya beda, Bu. Ini kan basket juga. Kemudian setelah, oh kelompoknya beda Pak. Ini 5 Beda. siswa. Iya, Kalau beda, Bu. tadi kan 6 siswa. 6 tadi. Ya, bedanya di satu kelompoknya. Tadi 6, sekarang 5. Tapi sama-sama dengan memanfaatkan sarana prasarana yang terdapat di lingkungan sekolah. Ya. Tadi Bapak jawabannya yang mana? B tadi, Bu. Iya. Sama Ya. kan? B itu setiap kelompok diminta merancang permainan modifikasi sesuai dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Ya. Ya, B. Ya, silakan. Ya. Guru PJOK perlu mampu merancang urutan kegiatan dan porsi waktu yang digunakan siswa kelompok pemula, menengah, dan mahir untuk belajar permainan bola voli. Manakah rancangan urutan kegiatan di bawah ini yang paling sesuai agar siswa memahami secara utuh? Ya. Guru PJOK mampu merancang urutan kegiatan dan porsi waktu pada setiap kelompok pemula, menengah, dan mahir untuk permainan bola voli. Manakah urutan kegiatan di bawah ini yang paling sesuai agar siswa memahami secara utuh? Guru menyiapkan urutan belajar dari pola whole part whole. Guru memanfaatkan metode saintifik untuk menemukan kemampuan awal. Memilih model pembelajaran langsung bermain. Siswa diminta mengikuti semua kegiatan yang dicontohkan guru, kemudian pada hari berikutnya diberikan penjelasan. Guru membebaskan pencairan sumber dan cara belajar terpenting pada akhirnya bisa mencapai CP. Bapak jawabannya apa? Yang C kalau tidak salah, Bu. Memilih model pembelajaran langsung. Ya. Ini kan mampu merancang urutan kegiatan dan porsi waktu. Oh Ya. ya. Jadi urutan kegiatan dan porsi waktu yang digunakan siswa kelompok pemula, menengah, mahir untuk belajar permainan bola voli. Manakah urutan kegiatan di bawah ini yang paling sesuai agar siswa dapat memahami secara utuh? Jadi ada siswa yang mungkin kelompoknya masih baru gitu ya, masih baru belajaran voli. Ini voli apa-apa ya? PJOK, oh nggak ada ya? Oh ya, bola voli. Kemudian ada siswa yang sudah mungkin kemampuan menengah dan mahir gitu. Ya, jadi jawabannya yang A. Oh, yang wall part wall ya? Iya, Wolpert. Oke, lanjut. Pembelajaran PJOK dapat memanfaatkan permainan tradisional dengan menggunakan teknologi, dengan menambahkan peraturan permainan. Ya. Cara bermain, tugas pemain, bentuk lapangan, yang serta dikombinasikan melalui gambar-gambar visual agar menjadi lebih menarik. Dan pesan yang ingin ditampakkan oleh lebih mudah dimengerti oleh peserta didik. Teknologi yang tepat digunakan oleh guru adalah pakai slide, Bu. Pakai apa? Slide Slide presentasi. presentation.
Ya, Slide presentasi berarti PPT. ya. Pembelajaran PJOK dapat memanfaatkan permainan tradisional dengan menggunakan teknologi, dengan menambahkan peraturan permainan, cara bermain, bentuk lapangan yang serta dikomunikasikan melalui gambar-gambar visual agar menjadi lebih menarik dan pesan. Teknologi yang tepat, yang menarik. Menarik kalau cuma slide presentation itu kurang menarik. Kalau mau lebih menarik pakai video, Pak. Video. Iya, pakai video. Jadi kan kelihatan bagaimana cara bermainnya, ya, kemudian aturan permainannya, cara tugas-tugas masing-masing pemain, bentuk lapangannya itu bantuan teknologinya berupa video. Oke, lanjut. Silakan, Pak. Ya, permainan tradisional yang ada di Indonesia ada bermacam-macam. Guru PJOK belum mampu melaksanakan proses pemilihan permainan tradisional yang paling sesuai dengan kearifan lokal dan usia peserta didik. Jika guru berharap siswanya dapat melatih kekompakan dan keutuhan kekompakannya sambil menikmati permainan tradisional, manakah pilihan permainan yang paling tepat? Yang A, Bu. Yang A. Gobak sodor. ya, permainan tradisional guru PJOK perlu melaksanakan proses pemilihan permainan tradisional yang paling sesuai dengan kearifan lokal dan peserta didik. Jika guru berharap siswanya melatih kekompakan dan keutuhan kelompok, sambil menikmati permainan tradisional, kayaknya bukan ini, Pak, bukan gobak sodor, tapi balap bakyak. Kan kalau balap bakyak itu kan masih utuh, jadi bareng-bareng gitu. Kalau Oh kaki iya. kirinya maju, ya bareng maju gitu kan. Kalau kaki kanannya maju, semuanya maju. Kalau nggak maju, nanti jatuh, ya kan? Jadi harus Oh iya. kompak dan keutuhan Yang kelompok. pakai Ya sandal pakai panjang itu, Bu ya? sendal panjang itu loh, ya bakyak itu yang pakai sendal Iya, iya. panjang. Iya. Iya. Oke, lanjut, Pak. Iya. Guru PJOK sepatutnya mampu merancang jenis-jenis tes kebugaran jasmani peserta didik yang sesuai dengan prinsip kesesuaian jenis tes dan kondisi fisik. Jika ada siswa yang berat badannya masuk dalam kategori overweight, tes kebugaran manakah yang paling sesuai? Aku jawab yang C, Bu, kemarin, tes kekuatan otot. Prinsip jika ada siswa yang berat badannya masuk dalam yang gendut gitu ya, Iya. yang terlalu gendut gitu, tes kebugaran Iya. mana yang paling sesuai? Kecepatan lari jangan ya kalau terlalu gendut. Ayo, Oke. Ya, jawabannya Harvard Step Test. Harvard, Bu. Iya, kekuatan otot juga nggak bisa, Pak, kebanyakan lemaknya. Orang Oh. gendut itu lemaknya banyak sekali dibandingkan yang apa namanya, kurus gitu ya. Kurus pun kadang ototnya juga nggak bagus kalau nggak diolah gitu. Jadi kalau tes kekuatan otot ya kasihan gitu, banyakan lemak. Jadi pakai Harvard Step Test. Hmm. Oke, lanjut. Guru PJOK kelas 12 SMA N Cirebon merancang pembelajaran cara mempertahankan kebugaran jasmani. Berikut ini beberapa aktivitas pembelajaran yang efektif dilakukan peserta didik. Jawabannya yang E, Bu, aku pilih kemarin. Ya. Berikut beberapa aktivitas pembelajaran. Aktivitas pembelajaran sesuai dengan tujuan mempertahankan kebugaran jasmani. Bapak tadi yang C ya? 3, 4 ya? 15, Bu, yang E. Oh, ada lagi nih. Ternyata nih jawabannya tuh ada E-nya ya. Iya. Oke, 151 melakukan aktivitas fisik 3 kali seminggu. Selang 2 kali 24 jam. Melatih latihan kekuatan. Aktivitas angkat barbel, kekuatan dan daya tahan otot tungkai, melakukan aktivitas aerobik. Ya, aerobik bisa. Ya, betul, 1 dan 5. 1 dan 5, Bu, ya. Iya, betul. Oke, lanjut. Silakan, Pak.
Dalam pembelajaran senam lantai, guru PJOK mampu menciptakan desain kerja kelompok yang meliputi proses merancang, berlatih, dan penampilan. Model pembelajaran manakah yang paling dapat mengakomodir kegiatan ini? Aku jawab yang model pembelajaran kooperatif, Bu, yang D. Iya. Oke, nah, guru PJOK perlu menciptakan desain kelompok kerja, merancang, berlatih, dan penampilan. Model pembelajaran manakah yang paling tepat mengakomodir kegiatan ini? Desain kerja kelompok. Pembelajaran berbasis proyek, Oh Pak. iya ya, kerja kelompok. Ada perancangan, pelatih, penampilan ya. Ya. Oke, lanjut. Ini jawaban yang C, Bu ya. Iya. Guru PJOK SMA Negeri 1 Banyuwangi mengajarkan materi tentang renang dan atletik. Pada akhir pembelajaran, guru melakukan evaluasi, umpan balik, dan pada refleksi akhir pembelajaran, aktivitas yang dilakukan guru PJOK tersebut termasuk kategori asesmen for learning, Bu. Guru melakukan evaluasi, umpan balik dan refleksi akhir. Kalau akhir itu namanya assessment, sebentar. Ini salah nih, assessment of learning harusnya, Pak. Seharusnya. Iya, assessment of learning. Kalau for learning itu selama proses pembelajaran, seperti Bapak memberikan penugasan LKPD di proses pembelajarannya, kemudian Bapak nilai, Bapak kemudian langsung bahas gitu si LKPD-nya. Kemudian bisa juga penilaian sikap, penilaian keterampilan di proses pembelajaran itu namanya assessment for learning. Tapi kalau di akhir pembelajaran itu of learning. Kalau as learning, ya of learning. Of learning itu di akhir pembelajaran. Di jawabannya A, Bu ya. Iya, yang A, bukan C. Jadi off learning itu di akhir, kalau as learning itu penilaian antar teman, penilaian diri itu Oh, as di learning. awal, Bu. Ya. Ya. Kalau enggak, Pak, kalau assessment as learning biasanya di akhir juga, tapi yang menilai itu bukan siswa tapi guru. Oh iya. Kalau off learning itu guru, kalau as learning siswa maksud saya. Off learning itu yang menilai guru, kalau as learning yang menilai antar siswa. Lanjut, Pak. Yuk. Guru PJOK seharusnya mampu melaksanakan item tes atletik pada setiap peserta didik yang sesuai dengan minat dan kondisi fisiknya. Agar benar-benar sesuai dengan minat dan kondisi fisiknya, maka guru menyediakan pilihan tes berikut. Pilihan jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar lebih dari satu. Agar benar-benar sesuai. Kemarin aku centang semua itu, Bu. Guru PJOK harus mampu melaksanakan item tes atletik setiap peserta didik sesuai dengan minat dan kondisi fisik. Agar benar-benar sesuai dengan minat dan kondisi fisiknya, maka guru menyediakan pilihan tes. Lari pendek sprint, lari menengah jauh, tes nomor lompat, lempar gitu ya. Oke, betul semua ya, Pak? Ya, Bu. Betul semua. Jawabannya betul semua, Pak. Oke, lanjut, Ya, Pak. Bu. Ya, tadi yang jawabannya betul semua nih, Pak. Tes nomor lari Oh, iya. jarak pendek, menengah jauh, lempar, kemudian lompat. Ya, Bu. Oke, sekarang. Guru PJOK SMA Negeri Bogor melakukan pembelajaran sepak bola akan membentuk kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis melalui game simulation. Bentuk permainan yang paling aman adalah ini permainan, Bu. Kemarin pilih yang mengontrol bola dalam kelompok kecil, Bu. Mengontrol bola dalam kelompok kecil. Melakukan pembelajaran sepak bola dengan membentuk kemampuan berpikir kritis melalui game simulation. Oke, passing, shooting ya. Harusnya mengontrol bola berpasangan, Pak. Berpasangan, Bu ya. Iya. Oke, lanjut. Guru PJOK seharusnya mampu merancang daftar latihan kebugaran jantung dan paru yang sesuai untuk tiap-tiap peserta didik dalam satu kelas.
Latihan yang dipilih tentunya harus dapat memacu kerja jantung, minimal bisa masuk ke nadi di zona latihan. Target denyut nadi berikut yang paling tepat adalah yang Bu aku pilih kemarin. Hmm, iya betul 70 sampai 70 85%. sampai 85% dari denyut nadi maksimal, betul. Iya, Bu. Oke, lanjut. Guru PJOK seharusnya mampu menerapkan pembelajaran berbasis proyek dalam upaya memelihara kebugaran peserta didik minimal dalam kategori cukup, baik, dan sangat baik. Dalam upaya membantu siswa menetapkan judul proyek yang tepat, pilihan langkah berikut manakah yang paling sesuai? Aku pilih yang kemarin, Bu, Menerap, yang oh. Bu. Berbasis proyek dalam upaya memelihara kebugaran peserta didik minimal dalam kategori cukup, baik, sangat baik. Dalam upaya membantu siswa menetapkan judul proyek yang tepat, pilihlah langkah manakah yang paling sesuai. Mendorong para siswa untuk mengecek fasilitas, meminta siswa untuk mengecek profil kebugaran jasmani siswa satu kelompok, meminta belajar metode pengukuran kebugaran jasmani berkelompok, mempelajari profil 4 siswa paling bugar, memandu proyek peningkatan dan pemeliharaan kebugaran per kelompok. Yang mana, Pak? Aku pilih yang C, Bu, kemarin. Oh, yang C, meminta belajar metode kebugaran. Kalau mau bikin proyek yang ini, Pak, ada tulisan proyeknya, memandu proyek, Oh, peningkatan dan pemeliharaan kebugaran per kelompok. oh, kuncinya proyek, Bu, ya? Iya, karena tadi kan mau buatnya pembelajaran berbasis proyek kan. Iya, Kemudian ya. bagaimana menentukan judul proyeknya, berarti kan memandu proyek untuk peningkatan dan pemeliharaan kebugaran per kelompok. Jadi yang E, Bu, ya? Iya, betul. Iya. Ya, kita lanjutkan. Pak Padal Muhammad adalah guru PJOK SMP Negeri Gorontalo. Sedang mengajarkan permainan invasi strategi dalam permainan sepak bola. Pak Padal melakukan asesmen kemampuan dasar yang dimiliki peserta didik dalam menghadapi pertandingan. Asesmen yang diperlukan antara lain berupa yang B, Bu, aku pilih kemarin, dribbling, passing, dan shooting. Ya, sedang mengajarkan permainan invasi, strategi dalam permainan sepak bola. Pak Fadel melakukan asesmen kemampuan dasar. Nah, kemampuan dasar untuk permainan sepak bola, khususnya di invasi itu harus menguasai tes apa saja gitu ya, yang Iya, dites gitu. Dribbling, passing, dan shooting, Pak. iya, Dribbling, passing, dan shooting. 3 ya. iya. Oke, lanjut. Agar dapat memonitor pertumbuhan tinggi dan berat badan setiap siswanya, guru PJOK seharusnya mampu menciptakan laporan BMI peserta didik berbasis individu dan kelas. Berikut ini manakah kategori BMI yang paling cocok untuk IMT 25 sampai 27? Kelebihan berat badan tingkat ringan itu, Bu. Iya, BMI-nya ya 25 sampai 27. Iya, BMI itu apa sih? BMI. Eh indeks massa gitu ya, indeks Iya, iya, massa iya. body apa ya? Iya. Yang Ini paling cocok untuk browser BMI ada. di Google juga seperti itu, Bu, sepertinya. Kalau lewat dari 29 berat katanya. Apa Bapak jawabannya? Aku yang D, Bu. Kelebihan berat badan tingkat ringan. Iya betul, kelebihan berat badan tingkat ringan. Yang D ya. Yang D, Bu. Iya, oke lanjut. Guru PJOK seharusnya mampu merancang alur pembelajaran agar setiap siswa dapat menemukan pertama kaki tumpu terkuat, yang kedua jarak awalan dari balok tumpu, yang ketiga posisi tanda awalan lompat jauh. Apa hal yang perlu diperhatikan agar kaki tumpu terkuat dapat ditemukan? Pilihan jawaban yang benar dengan memberi tanda centang, jawaban benar lebih dari satu. Kemarin Iya. aku centang yang keempatnya, Bu, yang di bawah sekali yang berarti skipping tidak aku centang, Bu. Ya, guru PJOK seharusnya mampu merancang alur pembelajaran agar setiap siswa dapat menemukan kaki tumpu terkuat, jarak awalan dan balok tumpu, posisi tanda awalan dan lompat jauh. Apa yang harus diperhatikan agar kaki tumpu terkuat dapat ditemukan? Mengukur kekuatan kaki kanan dan kaki kiri menggunakan leg dinamometer, membiasakan agar kaki tumpu dapat menjadi tumpuan terakhir sebelum lompat,
melihat kebiasaan kaki untuk langkah awal dalam kegiatan sehari-hari, melatih kekuatan kaki agar kaki terkuat mampu mengangkat tubuh secara memadai. Ini saya nggak tahu yang paling bawah apa ya. Tapi kalau misalnya jawaban yang saya cek itu yang memang yang 4 ini nih, Pak. Yang 4 Iya, ini betul semua, cuma yang paling bawah saya nggak tahu gitu. Jadi belum bisa menetapkan jawaban bawahnya itu salah atau betul baik. gitu. Karena terpotong. Oh, yang bawah Iya, itu ini saya skipping, nggak Bu. bisa baca. Skipping ya, skipping angkat 2 kali Iya, agar kekuatan sama. Mhm. skipping itu yang loncat yang Yang pakai loncat tali, Bu. kaki 2, heeh. Tapi kalau pakai skipping kan Iya, dua-duanya ya kakinya angkat gitu ya, jadi nggak bisa ya ngelihat kaki terangkat. tumpu yang terkuat ya Nah, sebelah mana kan sedangkan gitu. kaki tumpu kan satu. Satu ya. Oke, lanjut. Pak Ahmad Taufik adalah guru PJOK SMA Negeri 85 Jakarta. Melakukan pembelajaran memodifikasi dengan tujuan meningkatkan kerjasama melalui permainan sepak takraw dengan jumlah permainan setiap regu 3 orang dengan skenario sebagai berikut. Yang pertama, setiap pemain dalam satu regu boleh memainkan bola 3 kali. Yang kedua, setiap pemain dalam satu regu boleh memainkan bola sekali. Yang ketiga, setiap pemain dalam satu regu boleh memainkan 2 kali. Yang keempat, pemain boleh melakukan sepakan sekali, setelah itu bola harus dioper ke kawan setim. Model permainan yang akan dapat meningkatkan kerjasama. Ya, kerjasama setiap pemain dalam satu regu boleh memainkan bola 3 kali. Setiap pemain dalam satu grup boleh memainkan bola sekali. Setiap pemain dalam satu regu boleh memainkan bola 2 kali. Pemain boleh melakukan sepekan sekali, setelah itu bola harus dioper pada kawan setim. Maksudnya apa sepekan sekali nih? Apa, Pak? Sepekan sekali itu seminggu sekali Yang gitu. mana, Bu? Pemain boleh melakukan sepekan sekali, sepakan sekali. Itu Setepakan sepakan. gitulah, Sepakan, ya. sepakan gitu ya. Ya, Setelah tendangan, itu Pak. bola harus dioper kepada kawan setim, oh gitu. Ya, Model permainan yang dapat meningkatkan kerjasama ya ini 2, 3, 4. 2, 3 dan 4 ya. Oke, lanjut Pak. Ya. Seorang guru PJOK kelas 7 SMP mengajarkan keterampilan gerak dasar melalui aktivitas jasmani, jalan, lari, lompat, loncat. Manakah aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran berbasis tipek? Pilihan jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar bisa lebih dari satu. Kalau Yang tipek itu kan penggunaan teknologi dalam iya, pembelajaran ya. nah, aku Eh, pilih B. Kalau LKPD, tipek bukan? Bukan, Bu. Bukan. Peserta didik diminta mengobservasi perbedaan gerak jalan lari dan lompat loncat melalui video. Video, Ya, berarti ada teknologinya kan? iya, iya, Bu. Ya, peserta didik diminta melakukan berbagai permainan jalan lari, lompat, loncat. Ada teknologinya nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Peserta didik diminta menyimak penjelasan guru tentang konsep. Nah, ini ceramah berarti. Cuma dengarkan Iya, iya, Bu. guru menjelaskan. Berarti ada teknologinya? Yang B, Bu. Iya, Yang berarti cuma B, nomor Bu. 2. Saya nggak tahu yang option nomor 5 itu apa ya. Ya, ini jawabannya yang 2 saja. Ini salah ini. Ini enggak. Jadi artinya jawabannya yang mana, Bu? Yang B. Yang B aja. Ini saya nggak tahu yang nomor 5-nya apa loh, Pak. Pokoknya kalau misalnya ada pemanfaatan YouTube, pemanfaatan LKPD worksheet, kemudian Quizizz, Mentimeter, Kahoot gitu ya, penggunaan Infocus gitu, itu pasti ada tipeknya. Tapi kalau misalnya cuma menjelaskan ceramah pakai buku ya, pakai LKPD biasa ya, itu bukan tipek, berarti tidak ada teknologinya. Jadi jawabannya yang B aja. Iya. Iya. Oh, yang B ya, Bu ya. Iya. Ya, silakan, Pak. Ya, guru PJOK SMP Negeri 1 Geger Kalong Bandung mengajarkan permainan sepak bola, bola basket, bola voli, bola tangan, dan permainan lainnya menggunakan istilah variasi dan kombinasi dalam pembelajaran.
Jawaban berikut yang merupakan penerapan kombinasi adalah E, Bu. Passing, dribbling, Ya, shooting. iya. Guru PJOK SMP 1 Geger Kalong Bandung mengajarkan permainan sepak bola, bola basket, voli, tangan, dan permainan bola hanya menggunakan istilah variasi dan kombinasi dalam pembelajaran permainan lainnya, ya. Jawaban berikut yang merupakan penerapan kombinasi. Bapak jawabannya apa? Kombinasi. Aku yang E, Bu, kemarin. Iya. Passing, dribbling, shooting, ya. Passing, dribbling, shooting. Iya, betul, Passing, dribbling, shooting, ya. Itu kan kombinasi ya dari berbagai permainan bola. Ya, lanjut, Pak. Idealnya setiap guru PJOK mampu menciptakan jenis-jenis materi belajar lari cepat atau sprint per fase pembelajaran untuk para siswa fase A. Manakah materi pembelajaran lari cepat yang paling tepat? Ini fase A, Bu, ya. Kemarin Iya, setiap aku guru pilih PJ. yang D, Bu, kemarin, Bu. Iya, fase A itu berarti kan masih anak kelas 1 sampai 2 SD. Ya, fase Iya, A Bu. itu 1 sampai 2 SD, manakah materi pembelajaran lari cepat yang paling tepat? Mendeteksi kaki tumpu Iya. masing-masing siswa yang paling kuat, kiri atau kanan. Menemukan setting block start yang paling sesuai. Belum ya, kalau di kelas 1 SD, kelas 2 belum ya, belum nyampe Iya. setting block start. Iya. Belum, Bu. Rekor kecepatan lari untuk diri dan sasaran pesaing yang sudah berhasil, ini juga belum. Permainan tradisional, nah kalau permainan tradisional gimana, Pak? Ya, kalau tradisional itu, Bu, intinya tidak fokus ke larinya, cuman dia untuk permainan dalam bentuk lari. Mm-mm. Permainan tradisional, tapi yang membutuhkan keterampilan lari ke Iya. beberapa arah, ini bisa, Pak. Untuk siswa yang baru kelas 1, kelas 2 SD, misalnya Iya. kayak petak umpet misalnya gitu. Iya. Iya, itu kan bisa kita integrasikan dengan materi belajar lari cepat kan gitu. Iya. Iya, gimana caranya kan biar 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 menyenangkan juga karena kan anak-anak Iya. masih banyak fase-fase A itu masih senang bermain kan gitu. Iya. Ya, jadi ini yang D. Lanjut, Pak. Guru PJOK seharusnya mampu menganalisis kesesuaian tiap-tiap permainan kecil yang dikuasainya dengan potensi, minat, kesesuaian cara belajar peserta didik. Apabila guru akan memperkenalkan permainan kecil baru kepada para siswanya, maka kegiatan berikut yang paling tepat agar cocok dengan potensi siswanya. D, Bu, aku kemarin jawab. Ya, guru PJOK seharusnya mampu menganalisis kesesuaian tiap-tiap permainan kecil yang dikuasainya dengan potensi, minat, kesesuaian cara belajar peserta didik. Apabila guru memperkenalkan permainan kecil baru kepada para siswanya, manakah kegiatan yang paling tepat agar cocok dengan potensi para siswanya? Mempelajari aturan dan cara permainan agar dapat diterapkan secara benar, memperbandingkan, mempromosikan, meminta anak-anak agar mempelajari terlebih dahulu, memilih permainan kecil yang sesuai. Yang ya kan? Memilih permainan kecil yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan potensi siswa. Oh, Iya, karena ini yang kan ada kata kuncinya potensi, disesuaikan dengan potensi minat, cara belajar, dan sebagainya. oh, jadi yang E, Bu, ya. Iya, Ya. Oke, nomor 50. Guru PJOK SD Negeri 10 sedang merancang pembelajaran dengan materi kebugaran jasmani terkait komponen daya tahan jantung paru. Manakah variasi belajar yang paling tepat? Aku pilih yang D, Bu, itu, Bu. Jogging, running, dan dribbling kemarin. PJOK SD kelas 10 sedang merancang pembelajaran dengan materi kebugaran jasmani, maka variasi belajar yang paling tepat. Kebugaran jasmani terkait komponen daya tahan tubuh. Kebugaran jasmani. Lari gitu kan, senam kan Pak, kebugaran jasmani itu senam aerobik gitu. Iya, aerobik ya, Iya, kebugaran mas. renang sama lari 15 menit.
karena ada daya tahan paru-paru juga. Iya. Untuk apa namanya, komponennya itu harus materi kebugaran jasmani dan juga terkait komponen daya tahan jantung dan paru-paru. Tadi jawabannya Bapak apa? Yang D, Bu. Oh D, jogging, Ya. running. Renang. Ya. Running ini Pak, bukan renang. Oh, Running tuh lari. Ya, ya. Dribbling tuh apa, pengepakan apa, mantul-mantul itu ya di Dribbling ya. basket. Dribbling, jogging. Nah, running bukan renang Pak. Yang renang adanya di A. Oh, Iya. Oke, lanjut. guru PJOK SMK Negeri 6 Malang menyajikan pembelajaran aktivitas jasmani untuk meningkatkan kekuatan otot peserta didik. Aktivitas pembelajaran yang tepat digunakan adalah kekuatan otot. Yang D, Bu. Gerakan push up, sit up, dan Otot. pull up. Otot. Ya, Otot, ini push up, push up, sit up, otot tangan, otot dan otot lengan itu. kekuatan otot. Kalau sit up apa kekuatan otot juga, Otot Pak? perut. Oh iya iya. Ya, otot Ya, perut ya. ya. Ya, sini. Push up, pull up. Oke, lanjut, Pak. Berikut merupakan Jadi yang mana itu, Bu? yang tadi yang D. Push up, sit up, pull up. Yang D, Bu ya. Iya. Dan pull up. Ya. Kunci lah. Berikut merupakan contoh-contoh dalam memandu gerak berbasis angka pada pembelajaran penjas, yaitu klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan yang sesuai. Bergerak mengikuti irama hitungan 1 sampai 8 benar, Bu. Yang berhitung dalam barisan salah. Presensi dengan memanggil nomor absen salah. Melangkah sesuai jumlah angka yang muncul di dadu benar, Bu. Melempar ke sasaran yang sesuai dengan nomor yang ada di bola. Salah, Bu. Memandu gerak berbasis angka dalam pembelajaran penjas. Memandu gerak berbasis, oh berarti irama hitungan 1, ya kan? 2, 3, 4 gitu. Iya, Bu. Nomor benar berarti ya yang paling atas. Berhitung dalam barisan. Enggak dong, ya. Mantap Presensi kan? kenapa? Ya, kalau berhitung dalam barisan mantap kan? Tidak Mantap bergerak. gimana? Tidak bergerak, ya. Tidak. Presensi dengan memanggil nomor absen. Nomor absen juga enggak ya. Iya, Bu. Melangkah sesuai jumlah angka ini juga bergerak. Melempar ke sasaran yang sesuai dengan nomor yang ada di bola. Lempar. Lempar bergerak enggak? Lempar. Lempar ke sasaran yang sesuai dengan nomor. Jadi kita misalnya taruh ember, kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, kemudian di bolanya itu diambil, kemudian nanti dilemparkan ke sasaran sesuai dengan angka yang ada di bola. Bisa itu, Bu. Kenapa, Pak? Terputus? Melempar bisa. Ya, Bu. Ya. Contoh memandu gerak berbasis angka. Melempar ke sasaran yang sesuai dengan nomor yang ada di bola. Masuk nggak kalau melempar? Lemparan, Bu ya. Bisa itu, Bu. Benar itu. Oke. Berarti benar, salah-salah, benar-benar. Kalau yang presensi ini, Bu? Presensi itu kehadiran, Pak. Misalnya absen 1, iya. Absen 2, iya Pak, hadir. Ya. Cuman gitu doang, apakah ada perpaduan gerak? Tidak ada kalau, Bu. Iya, berarti kan dia cuma ngabsen aja, tapi yang di absen itu bukan namanya, tapi manggil nomornya, nomor absennya gitu. Iya. Ya, silahkan. Anda menemukan beberapa anak laki-laki di kelas 7 tidak mau melakukan materi senam irama, sehingga diperkirakan anak-anak tersebut tidak akan tuntas dalam pembelajaran PJOK. Apa yang akan Anda lakukan agar anak-anak berhasil mencapai tujuan pembelajaran aktivitas ritmik? Ya,
Sehingga diperkirakan anak-anak tersebut tidak akan tuntas dalam pembelajaran PJOK. Apa yang akan agar anak-anak berhasil mencapai tujuan pembelajaran aktivitas ritmik? Bapak kemarin jawabannya apa? A, Bu, kemarin. Mengidentifikasi aktivitas gerak berirama yang sesuai dengan minat siswa laki-laki. Di sini, beberapa siswa tidak melakukan materi senam irama. Mengumpulkan seluruh siswa laki-laki yang bermasalah dan mencari tahu kenapa tidak mau mengikuti pembelajaran senam irama. Iya, Bu. Menjelaskan penting dan manfaat melakukan aktivitas senam irama, memberikan kebebasan pada siswa untuk memilih aktivitas gerak berirama yang diminatinya, memberikan kebebasan pada siswa untuk memilih belajar secara individual maupun kelompok. Mengidentifikasi agar anak berhasil mencapai tujuan pembelajaran aktivitas. Dianya tuh sudah nggak mau melakukan gerakan senam apa irama karena mungkin laki-laki Irama. sih malu ya Pak. Iya, iya, iya. Iya. Kira-kira apa nih? A, Bu, aku jawab kemarin. Kayaknya harus perlu dikumpulkan siswa-siswa yang memang tidak mau dan bermasalah dan juga kita cari tahu alasan dia tidak mau mengikuti pembelajaran senam irama itu apa. Artinya Jadi cari tahu dulu. iya kita cari tahu dulu penyebab yang menyebabkan anak-anak itu tidak mau ikuti senam irama gitu. Nanti kalau Oh, sudah iya. tahu penyebabnya nanti baru kita cari solusinya. Oke, lanjut. Ya. Indikator ketercapaian hasil belajar materi permainan bola voli di kelas 9 adalah menerapkan gerak spesifik dalam modifikasi permainan bola voli. Ditemukan beberapa anak tidak berhasil melakukan servis. Apa yang akan Anda lakukan agar semua siswa berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan? Indikator pencapaian hasil belajar materi permainan bola voli di kelas 9 adalah menerapkan gerak spesifik dan memodifikasi permainan bola voli. Temukan beberapa anak tidak berhasil. Apa yang akan dilakukan agar semua berhasil mencapai Bapak jawabannya apa? Kemarin jawaban yang B, Bu. Membuat beberapa garis lintang di lapangan yang berbeda jarak. Setiap lapangan diberi 3 garis. Ya. Indikatornya adalah menerapkan gerak spesifik dan modifikasi permainan bola voli. Tujuannya itu, Pak. Oh ya. Menerapkan gerak spesifik dan dalam memodifikasi permainan bola voli. Oke, Oh, jawabannya memastikan ketersediaan bola soft dan kapur untuk membuat lapangan. artinya modifikasi bola dan lapangan, Bu. Iya, memodifikasi bolanya dan lapangannya. Iya. Silakan. Ya. Bu Indah adalah guru PJOK di SMP Harapan Bangsa, kelas 7. Yang dia ajar sangat heterogen, terdiri dari siswa dengan beragam latar belakang kemampuan fisik, kecepatan belajar, minat terhadap olahraga. Beberapa siswa sangat berbakat dalam olahraga, sementara yang lain merasa kurang percaya diri atau memiliki keterbatasan fisik. Bu Indah harus menciptakan iklim kelas yang menghormati hak setiap peserta didik dan memberikan kenyamanan belajar, sehingga semua siswa tanpa memandang kemampuan atau latar belakang dapat merasa diterima dan termotivasi untuk berpartisipasi. Tindakan yang harus dilakukan Bu Indah adalah Bu Indah, guru PJOK kelas 7. Dia mengajar siswa yang heterogen dengan latar belakang kemampuan fisik berbeda, kecepatan belajar dan minatnya juga berbeda. Beberapa siswa ada yang berbakat dalam olahraga, sementara yang lain kurang percaya diri. Winda harus menciptakan iklim kelas yang menghormati hak setiap peserta didik dan memberikan kenyamanan belajar, sehingga semua siswa tanpa memandang kemampuan dapat merasa diterima dan termotivasi. Tindakan yang harus dilakukan Bu Indah adalah melakukan observasi dan mengadakan percakapan dengan siswa untuk memahami kemampuan, minat, dan tantangan. Bapak jawabannya apa ini? aku kemarin yang B, Bu, menetapkan aturan kelas. Aturan kelas, merancang aktivitas yang sesuai dengan berbagai tingkat kemampuan, mengatur permainan dan aktivitas yang memerlukan kolaborasi, memberikan umpan balik konstruktif. Harusnya ini dulu yang A, Oh, identifikasi observasi. masalahnya dulu, iya. Melakukan Oh ya. observasi dan mengadakan percakapan dengan siswa untuk memahami kemampuan minat dan tantangan yang mereka hadapi.
gitu ya. Oh, artinya langkah pertama diobservasi dulu, Bu, Iya, ya? diobservasi dulu dan langsung mengadakan apa ya namanya, bukan wawancara ya, apa, konsul lah, konsul gitu. Anak-anaknya itu dilihat atau Oh, dilakukan assessment, oh, pendekatan dulu diagnostik, dengan anak. ya untuk mengetahui kemampuan anak yang mana yang tinggi gitu ya, kemampuan anak mana yang mungkin rendah gitu di kemampuan fisiknya, kemudian minatnya, apakah anak memang sebagian besar tidak berminat dengan olahraga dan juga tantangan yang mereka hadapi apa dalam melaksanakan, pembelajaran PJOK. Oke, Di A, Bu, silakan. ya? Iya, yang A. Jika Anda seorang guru PJOK dan melihat bahwa banyak peserta didik kurang aktif atau tidak antusias dalam mengikuti kegiatan olahraga di kelas, apa yang dapat Anda dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dan antusiasme peserta didik? Mhm. Ya, Melihat banyak peserta didik kurang aktif dan tidak antusias dalam kegiatan olahraga. Apa yang Anda akan lakukan untuk meningkatkan partisipasi dan antusiasnya? Berupaya memberikan lebih banyak C, teori. Bu. Kalau teori nambah males ya. Ya, malas, Bu. Menjanjikan pengurangan durasi, ini juga nggak terlalu ber apa ya namanya, bertoleransi, apa namanya, berhubungan gitu. Nah, Ya, yang C, menciptakan variasi dalam kegiatan olahraga dengan yang C, Bu. memperkenalkan permainan. Iya, betul, C. Tuh ya. Lanjut. Ya, Bu. Ya, silakan dilanjut. Bu Widya mendapati bahwa kondisi lapangan olahraga yang akan digunakan licin dan berbahaya setelah hujan semalaman. Padahal Bu Widya sudah mempersiapkan rencana pengajaran untuk hari ini, yakni di lapangan yang terkena hujan tersebut. Maka tindakan apa yang sebaiknya dilakukan Bu Widya tersebut? Yang E, Bu, jawabannya kemarin, Bu. Mana, Pak? Bu Widya Iya, mendapati bahwa kondisi lapangan licin berbahaya. Padahal Bu Widya sudah mempersiapkan rencana pengajaran di lapangan. Ya kan jangan lakukan ya, karena akan menyebabkan bahaya kan gitu. ya Tapi resiko. gimana melakukan aktivitas karena harus mengatasi salah, mengalihkan kegiatan ke dalam ruangan dengan aktivitas yang aman, menghindari terjadinya maka guru membatalkan. Bapak jawabannya yang mana? Yang E, Bu, aku kemarin. Menggunakan waktu tersebut tidak untuk praktek, namun digunakan untuk memberikan materi teori di dalam kelas. Mengalihkan kegiatan ke dalam kondisi lapangan beda sedang berjalan ke dalam ruangan dan aktivitas yang aman seperti senam. Menggunakan waktu tersebut tidak untuk praktek, namun menghindari terjadinya cedera. Guru meminta siswa untuk berhati-hati dan diberi tugas praktek dan menggunakan lapangan yang sudah kering. Meminta siswa untuk berhati-hati saat dan menggunakan. Oke, oke kita lihat ya di sini. Mengalihkan kegiatannya ke dalam ruangan, Pak. Iya, Mengalihkan kegiatannya ke dalam ruangan dengan aktivitas yang aman seperti senam dan atau latihan kekuatan tubuh. Jadi tidak melakukan kegiatan di luar kelas. artinya B, Bu, ya. Iya, yang B. Jadi tetap praktek, tapi prakteknya di dalam ruangan dengan aktivitas yang aman seperti senam atau latihan kekuatan tubuh gitu. Dirubah materi, Bu, ya. Iya, oke silakan. Dalam rangka pelaksanaan program proyek penguatan profil pelajar Pancasila, guru PJOK ditugaskan sebagai leader. Beliau memiliki keinginan agar pelaksanaan program P5 tersebut berjalan dengan baik dan sukses. Kesuksesan program P5 salah satunya adalah ingin melibatkan lebih banyak partisipasi dari orang tua peserta didik. Apa yang sebaiknya dilakukan? Yang D, Bu. Meminta ide, sebentar. Kesuksesan program yang ada saat melibatkan lebih banyak partisipasi dari orang peserta didik. Dalam rangka P5, guru PJOK ditugaskan. Beliau memiliki keinginan agar pelaksanaan P5 tersebut berjalan. Apa sebaiknya dilakukan? Meminta peserta didik untuk menginformasikan ke P5 dan minta dukungan. Mengadakan kegiatan olahraga keluarga yang melibatkan orang tua siswa untuk memperkuat ikatan keluarga dan mendesak. Bapak jawabannya yang mana? Yang D, Bu, meminta ide dan gagasan. Jawabannya B. B, Bu.
Mengadakan kegiatan olahraga keluarga yang melibatkan orang tua dan siswa. Oh, yang B, Bu ya. Iya, Ya. oke lanjut. Guru di SMP Renggo sering mendapati bahwa peserta didik tidak menggunakan seragam sekolah dengan lengkap, sehingga tidak diizinkan mengikuti pelajaran. Sekolah memiliki aturan yang sudah disosialisasikan pada para orang tua. Hal ini terjadi berulang kali meskipun sudah diberitahukan sebelumnya. Tindakan apa yang bisa dilakukan jika Anda sebagai guru SMP tersebut? Yang B, Bu. Iya, tidak menggunakan seragam sekolah dengan lengkap sehingga tidak diizinkan mengikuti pelajaran sekolah memiliki aturan yang sudah disepakati. Hal ini terjadi berulang kali. Meskipun tindakan apa yang dilakukan Anda sebagai guru di SMP tersebut. Berkomunikasi dengan baik bagi saya untuk meminjamkan. Ini yang A salah ya. Karena Iya, apa namanya tidak bisa memberikan solusi yang permanen. iya. Berkomunikasi dengan baik kepada orang tua peserta didik untuk memastikan anak mereka menggunakan serangkap lengkap. Kondisi dengan orang tua dan pihak sekolah untuk menggalang aksi sosial tidak. Kepala sekolah memberikan arahan peserta didik secara kolektif yang tidak seragam. Jawabannya emang dengan kerjasama dengan orang tua ya. Iya, Yang B. B. Ya B. Ya. Lanjut Pak. Di kelas 8 hari itu dilaksanakan pembelajaran dengan tema kesehatan reproduksi. Materi tersebut cukup sensitif untuk diajarkan. Terbukti beberapa peserta didik saling berbisik. Peserta didik putra ada yang tertawa-tawa. Sementara peserta didik putri cenderung tertunduk malu di kelas. Kelas menjadi tidak kondusif. Apa yang akan Anda lakukan jika berhadapan pada situasi tersebut? Di kelas 8, pelaksanaan pembelajaran dengan tema materi tersebut cukup sensitif. Terbukti beberapa peserta didik saling berbisik. Peserta didik putra ada yang tertawa, sementara putri cenderung malu. Kelas menjadi tidak kondusif. Apa yang Bapak akan lakukan? Bapak kegiatannya apa? Yang A, Bu, Jawabannya, menjelaskan tujuan. iya, supaya tahu anak-anak tujuannya apa, pentingnya dari pembelajaran itu apa, kemudian Ya, manfaatnya untuk mereka itu apa gitu ya. ya. Ya, lanjut. Pak Johan adalah guru di SMPK. Pagi itu beliau seharusnya mengajar kelas 7. Semalaman anaknya sakit demam dan harus dibawa ke rumah sakit. Di sekolahnya hanya ada Pak Johan dan Bu Santi yang mengajarkan mata pelajaran yang sama. Jika Anda sebagai Pak Johan, apa yang akan Anda lakukan? B, Bu, Hmm, memberitahu kondisi kepada teman sejawat dan kepala sekolah. iya, sebentar. Semalaman anaknya sakit demam dan harus dibawa ke rumah sakit. Di sekolahnya hanya ada Pak Johan dan Bu Santi. Mengajar Iya. pada mata pelajaran apa yang dilakukan oleh Pak Johan. Menyiapkan rencana pembelajaran, memberitahu kondisi pada teman sejawat, membuat tugas mandiri, memastikan semua perangkat. Memastikan guru pengganti bersedia, menyiapkan kondisi kepada teman sejawat dan kepala sekolah. Oh, anaknya yang sakit ya, yang ini. Memberitahu kondisi pada teman sejawat dan kepala sekolah. Yang B, Atau Bu ya. Bapak jawabannya apa? Yang B, Bu, aku pilih kemarin. Iya, memberitahu kondisi pada teman sejawat dan kepala sekolah. Silakan. Angel adalah putra kepala sekolah dan masih duduk di kelas 11. Dia berprestasi tergabung dalam tim modeling sekolah. Dia sering tidak ikut pembelajaran dengan alasan jadwal latihan dan sesi pemotretan. Jika diminta untuk mengikuti pembelajaran, sikapnya terhadap guru tidak menghargai. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Pak Sugeng sebagai wujud tanggung jawab guru? Ya, Angel adalah putra kepala sekolah. Dia sering tidak ikut dengan alasan jadwal latihan. Jika diminta untuk mengikuti pembelajaran, sikapnya kurang menghargai apa yang seharusnya. Memberi aktivitas pembelajaran yang menantang, mencari tahu penyebab Angel merasa bosan. Dapat menjadikan Angel dan memotivasi sendiri. Yang mana? Bapak mencari tahu atau melakukan Mencari tahu pendekatan? penyebab, ya, sebabnya dulu, Bu, yang mencari tahu. Yang B, Bu. Iya, iya mencari tahu dulu. Yang B betul. Lanjut, Pak.
Di awal tahun pembelajaran ada banyak tugas yang harus dikerjakan oleh seorang guru. Namun Anda juga ditunjuk sebagai koordinator pendaftaran peserta didik baru. Di antara kegiatan berikut ini, mana yang akan Anda kerjakan terlebih dahulu sehubungan dengan prioritas Anda sebagai guru? A, Bu. Merancang prota, promes sesuai mata pelajaran, perangkat pembelajaran yang Anda empu. Iya. Di awal tahun pembelajaran ada banyak tugas yang harus dikerjakan, namun Anda ditunjuk sebagai koordinator PPDB. Di antara kegiatan berikut, manakah yang Anda kerjakan terlebih dahulu sehubungan dengan prioritas Anda sebagai guru? Sebagai guru, merancang prota-prosem karena di awal tahun pembelajaran ya? Iya. Jangan proposal ya, prota-prosemnya dulu diselesaikan. Udah selesai, Pak. Ini saya sudah upload tadi ya. Nanti Iya. kekurangannya nanti akan saya kirimkan semua di grup. Nanti Bapak bisa pelajari seperti itu. Iya, iya. Nanti kita diskusi aja apa yang mana yang masih belum saya bahas di sesi ini. Nanti tolong dikabari di grup mana yang belum dibahas gitu ya. Ini kayaknya baru SCT-nya nomor berapa gitu. Iya, Itu iya. aja Pak David untuk siang hari ini. Semoga Iya, berhasil, sukses ya iya. Terima kasih, Bu, PPG-nya ya. ya 100% harus lulus. Ya, Saya terima kasih. akhiri, terima kasih, selamat siang. Ya, selamat siang, Bu. Terima kasih banyak, Iya Bu, ya. iya sama-sama. Saya izin live.